Dari keterangan kitab Fathul Mu'in ini, kalau seorang punya hadas, nah, kemudian misalnya dia junub, katakanlah hubungan tim Swiss ya, hubungan intim suami istri misalnya, sampai junub. Nah, cukup guslun wahidun, cukup dengan hanya satu kali ya mandi aja yang merata tentunya. Wa in lam yanwi ma'hul wudu wala rattaba doahu, sekalipun ketika mandi besarnya itu tidak diniatkan ya wudu dan tidak menertibkan ketika membasuhnya. Kan kalau wudu harus tertib tadi, dari wajah ke tangan, tangan ke kepala, kepala ke kaki. Nah, ketika mandi itu pokoknya mandi aja dari atas sampai ke bawah merata dan sebagainya. Ini kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in tetap sah. Jadi Pak Kiai, kalau melihat dari syarat sholat itu kan kita harus berwudu ya Pak Kiai. Ya. Nah, itu yang harus kita pertegas kepada pemirsa Pak Kiai. Karena ini mandinya kan beda ya. Jangan dikira nanti setiap kita habis mandi seakan-akan nggak berwudu tapi sah. Ini yang harus dijelaskan Pak Kiai. Ya, baik. Jadi pemirsa jangan sampai gagal paham. Jadi yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi tadi, baik riwayat Imam Abu Dawud maupun riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah ketika habis mandi tidak wudu langsung sholat, sesuai dengan riwayat istrinya beliau yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini penekanannya adalah ketika mandinya itu setelah mandi junub. Sebelum mandi besar itu Rasulullah ya bahkan ya dicontoh dengan ya jadikan contoh juga bahwa sebelum mandi besar itu ya wudu dulu ya. Ya wudu dulu, kemudian mandi besar, sehingga habis mandi besar itu jadi nggak wudu lagi. Ada riwayat itu juga ya. Ya, cuman wudunya itu hanya sunat. Sunat aja. Ya, kalau yang biasa kan kalau enggak mandi besar gitu ya, enggak mandi junub, wudu itu kan wajib. Iya, wajib. Tapi ketika misalnya kita wudu dulu sebelum mandi sesuai dengan amaliyah Rasulullah, ya itu hukumnya sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badru Zamanima. Pemirsa, ini kajian kita tetap kita akan melanjutkan pada halaman 138 di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Umat Bertanya Ulama Menjawab ini adalah karangan murabi kita. Beliau selain sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, beliau juga sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Dan saat itu beliau juga dipercaya sebagai ulama, yaitu sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah Pak Haji Andre. Alhamdulillah di tahun berikutnya kita bisa berjumpa kembali Pak Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan oleh Allah tahun 2021 ini tambah-tambah keberkahan umat Islam insyaallah. Dijauhkan dari segala bencana dan musibah-musibah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Yang penting sehat dulu Pak Kiai. Ya. Karena ternyata kalau sakit tuh semua nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Pak Haji Andre 2 minggu yang lalu ya oleh Allah diuji dan diberikan kasih sayang dengan sakit. Sehingga alhamdulillah bisa sehat kembali. Amin. Kita bersyukur sehingga bisa kita berdakwah lagi ya. Amin, untuk menyebarkan ilmu-ilmu Allah di tengah-tengah masyarakat luas. Silahkan Pak Andre. Iya. Baik ya, ngomong-ngomong pesantren Darus Sholihin sudah mulai menerima santri baru belum? Ya. Jadi alhamdulillah Pak Haji Andre semenjak 2021 ini ya bulan Januari ini sudah kita menerima ya santri baik yang putra maupun putri gitu. Ya. Mungkin pemirsa juga nanti kalau yang santri putra-putrinya mau masuk di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, silahkan di sini ada alamatnya ya. Dan punya ya 3 unggulan Pak Andre. 3 unggulan. Kita bisa jelaskan 3 unggulan apa ya? Ya, sehingga kan mungkin pemirsa juga nanya-nanya apa sih kelebihan atau keunggulan dari pesantren modern Darus Sholihin yang kami kelola, kami bina. Yang pertama keunggulannya adalah mengenai masalah tahfizul Quran. Ya, selain tentunya tilawahnya, bacaannya, tahfiz ini hafalannya kan, bahkan dikaji tafsir Al-Qur'annya. Karena tidak mungkin seseorang akan bisa memahami isi kandungan Al-Quran
mengamalkan isi kandungannya kalau dia sendiri tidak memahami ya dengan ilmu tafsirnya. Yeah. Makanya di pesantren Darusol ini, alhamdulillah Pak Andre, saya alumni ya. Selain dari pondok pesantren kurang lebih 10 tahun belajar Al-Qur'an. Tentunya selain kitab-kitab juga Al-Qur'an, juga saya ya S1 dari PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Kurang lebih 7 tahun kita sampai hafal ya Al-Qur'an itu, dengan tafsir-tafsirnya juga kita pelajari. Yeah. Ditambah S2 saya dari IIQ, Institut Ilmu Al-Qur'an, jurusan Ulumul Quran Ulumul Hadis. Nah, S3 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam jurusan tafsir hadis juga. Jadi ada hubungan dengan Al-Qur'an. Nah, maka kami ingin di pesantren modern Darus Solihin ini dikaji tentang masalah ke-Al-Qur'anan. Karena ada hadis Nabi juga yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kembali ya kepada orang lain. Ini makanya saya terpesona sekali ingin menjadi orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Amin. Dengan cara dulu kita belajar Al-Qur'an berpuluh-puluh tahun. Nah, setelah sedikit bisa ini ingin mengajarkan kepada para santri khususnya umumnya di kalangan ya di majelis ulama pun kita kaji tafsir juga di sana. Nah, kemudian Pak Andre, unggulan yang kedua adalah masalah nahwu shorof. Jadi karena nahwu shorof itu kan kaitan dengan tata cara bagaimana katakanlah bisa membaca kitab gundul ya, kitab-kitab yang tidak ada harokatnya itu bisa dibaca dengan baik bahkan paham isinya. Nah, ini nahwu shorof ini kita galakan supaya betul-betul nanti kembali dari pesantren ini anak-anak bisa menjadi ulama. Ya, karena di antara ciri ulama itu ya di antaranya harus kitab-kitab kuning yang gundul ini bisa lancar dibaca. Itu nah, cara bisa lancar dibacanya itu padahal tidak ada harokat, kadang tidak ada titik, tidak ada sidah, tapi dia paham. Nah, ini dengan cara nahwu shorof ini digalakan sampai matang. Nah, kemudian yang ketiganya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris juga kita terus dikembangkan. Kenapa? Karena kan ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau utus engkau Muhammad, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Artinya kita sebagai umatnya tentu kalau bisa ilmu ini bisa Islam menjangkau kepada alam semesta. Nah, santri-santri kami ini tentu ingin lebih dari saya gitu ya, sebagai pimpinan pesantrennya dengan bahasa Arab Inggrisnya dikuasai dengan baik. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan diinformasikan seperti ini nanti banyak yang tertarik juga nih. Pemirsa ya bukan hanya Indonesia nih yang dengerin ini sampai ke luar negeri juga. Dunia istilahnya bisa putra-putrinya untuk didaftarkan ke Pondok Pesantren Modern Darus Solihin untuk kami bina untuk menjadi al-ulama warasatul anbiya ya, pewaris para nabi. Ya, khususnya Pondok Pesantren Modern Darus Solihin ini insyaallah akan berkah dan soleh-solihah. Amin. Ya pemirsa, jadi yang ingin memasukkan putra-putrinya di Pondok Pesantren, ini namanya iklan berjalan. Ini dakwah kan? Dakwahnya ngajak ini memberikan informasi yang bagus karena memang putra-putri kita yang tadinya ada 3, katakanlah ada 4, ada 5, ya paling tidak ada 1 yang ada di pesantren. Jangan sampai nggak ada sama sekali yang mondok. Jadi modal nanti di akhirat nanti. Nah, itu yang menjadi mendoakan insyaallah. Amin. Baik, pagi kita akan membahas pada halaman 138. Sebelumnya silakan menyapa pada pemirsa dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diselamatkan dari segala musibah dan bencana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut aja Pak Andre kepada masalah yang kita akan bahas, yakni tidak wudu setelah mandi besar. Pertanyaannya silakan oleh Pak Andre dibacakan. Baik. Pemirsa, kita buka pada halaman 138. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya bila kita sholat setelah mandi besar, namun tidak wudu terlebih dahulu, apakah boleh? Saya ulang lagi bagi. Bagaimanakah hukumnya bila kita sholat setelah mandi besar, namun tidak wudu terlebih dahulu, apakah boleh? Gitu Pak. Baik. Jadi saya sudah paham ya yang ditanyakan oleh si penanya ini. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya karena pemirsa ini heterogen ya. Ada yang masih muda, ada yang agak tua, ada yang sudah tua, ya ada yang istilahnya cepat penangkapannya, ada juga mungkin yang tell me, apa itu tell me? Ya, telat mikir. Ada yang lama. Nah, sehingga sedikit perlu kita jelaskan bahwa pertanyaan ini intinya adalah bagaimana
kalau misalnya seseorang habis junub itu kan mandi besar, Harusnya. ya merata semua. Nah, setelah mandi besar itu nggak wudhu lagi, langsung sholat. Ya, apakah sholatnya sah atau tidak? Ya. Boleh atau tidak? Itu yang inti pertanyaannya. Ya. Nah, kita langsung jawab sesuai dengan yang tertera dalam buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab halaman 138. Jawaban ini yang pertama dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya, sebuah kitab hadis yang dikumpulkan hadis-hadis Nabi oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani. Ini untuk memperkenalkan kitab, karena enggak semua pemirsa punya kitabnya, bahkan ustadz juga enggak semuanya punya. Ini Sunan Abu Dawud namanya, himpunan hadis-hadis Nabi, dan di dalam itu cenderung hadisnya kepada hadis hukum, ya. Karena ada hadis juga Pak Andre seperti Riyadhus Shalihin cenderung ke hadis akhlak, ya, kepada istilahnya karakter atau kelakuan, ya. Tapi kalau masalah hadis di Abu Dawud ini cenderung banyak hadis-hadisnya ke hukum, gitu. Nah, di dalam kitab Sunan Abu Dawud di juz 1 halaman 65, di sini dikatakan an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghadati wa la arahu yuhdisu wudu'an ba'dal ghusli, rawahu Abu Dawud. Artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi besar. Kemudian beliau salat 2 rakaat, lalu salat subuh. Dan saya tidak melihatnya melakukan wudhu setelah mandi besar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud juz 1 halaman 65. Kita lanjutkan dalil yang kedua tersebut dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kalau tadi Sunan Abu Dawud, kalau ini judulnya namanya kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis-hadis Nabi yang dikoleksi oleh Imam Ibnu Majah Al-Qazwini namanya di dalam kitabnya tersebut. Nah, di antara hadisnya yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah jilid 1 halaman 104 dari Siti Aisyah juga, ya, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli minal janabati, rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wudu setelah mandi besar. Ini hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman, ya, jilid 1 halaman 104. Kemudian yang ketiga tersebut dalam kitab namanya Fathul Mu'in, ya, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini kitabnya Fathul Mu'in namanya, sebuah kitab fikih Pak Andre yang sangat populer di dunia pesantren. Namanya Fathul Mu'in, ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pembuka zat Allah yang Maha Penolong, ya. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 10 sampai 11, Syekh Zainuddin Al-Malibari pengarangnya telah berfatwa seperti ini. Walau ahdatsa summa ajnaba kafa guslun wahidun wa in lam yanwi ma'ahu alwudu'a wala rattaba a'dha'ahu. Artinya jika ia mempunyai hadas, artinya berhadas, tidak punya wudu, ya, kemudian dia junub, maka cukuplah baginya mandi besar saja walaupun ia tidak berniat wudu dalam mandi besarnya itu, dan ia tidak menertibkan membasuh anggota-anggota wudunya. Ini ada dalam kitab Fathul Mu'in halaman 10 sampai halaman 11. Jadi maksudnya dari keterangan kitab Fathul Mu'in ini, kalau seorang punya hadas, nah, kemudian misalnya dia junub, katakanlah hubungan tim Swiss, ya, hubungan intim suami istri misalnya, sampai junub. Nah, cukup guslun wahidun, cukup dengan hanya satu kali, ya, mandi aja yang merata tentunya. Wa in lam yanwi ma'hul wudu wala rattaba a'dha'ahu, sekalipun ketika mandi besarnya itu tidak diniatkan, ya, wudu dan tidak menertibkan ketika membasuhnya. Kan kalau wudu harus tertib tadi, dari wajah ke tangan, tangan ke kepala, kepala ke kaki. Nah, ketika mandi itu pokoknya mandi dari atas sampai ke bawah merata dan sebagainya. Ini kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in tetap sah. Ya, artinya sholatnya itu dengan mandi besar tadi, walaupun tidak wudu, tidak diniatkan wudu dan tidak menertibkan urutan-urutan membasuhnya, tetap dipandang sah. Kemudian yang keempat, kita lanjutkan dulu, tersebut dalam kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam Syafi'i, ya. Mungkin pemirsa, bahkan para ustadz juga ada yang belum tahu mana kitab Al-Um ini. Ini kitab ini cukup besar, sampai yang saya miliki sampai 4 jilid, ya. 4 jilid, masing-masing satu jilidnya 2 juz.
Ini kitab Al-Um ini adalah kitab induk ya dalam madhab Imam Syafi'i atau yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Di dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 36, Imam Syafi'i rahimahullah yang nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau berkata begini, walau bada'a fagtasala walam yatawaddo fa'akmalal gusla ajza'ahu min wudu'ihi li sholati wa taharatu bil gusli aksaru minha bil wudu'i aw misliha. Artinya kata Imam Syafi'i, seorang ulama yang wafat di Mesir ini, jika ia memulai dengan mandi besar dan mandinya itu dilakukan dengan sempurna, ya, tidak ada yang terlewat, semuanya merata air itu, maka cukuplah baginya mandi besar itu, ya, mandi besar itu saja. Tidak usah wudu untuk melakukan salat. Bersuci dengan mandi besar lebih banyak kesempurnaannya dibandingkan dengan bersuci dengan wudu atau semacamnya. Itu keterangan daripada Imam Syafi'i ya rahimahullah. Yang terakhir Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, nomor kelimanya saya kutipkan keterangan Imam Nawawi, ya, seorang mujtahid fatwa dari mazhab Syafi'i. Sebagai mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya yang diberi nama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, kitabnya cukup besar, bahkan dengan takmilahnya itu sampai 12 jilid. Ini namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 2 ya, halaman 194. Ya, dijelaskan di sini al-halusani ayyuhdisa summa yujniba kama huwal ghalib. As-sahihu indal ashab wa huwal mansusu fil annahu yakfihi idofatul ma'i alal badani wa yusolli bihi bila wudu'in. Artinya hal yang kedua, seseorang yang punya hadas kemudian junub sebagaimana biasanya. Adapun pendapat yang sahih, yang tepat menurut sahabat-sahabat dari mazhab Syafi'i dan nasnya terdapat dalam kitab Al-Um, maksudnya keterangan yang tegas ya, di dalam kitab Al-Um bisa didapatkan bahwa cukup baginya mencucurkan air ke sekujur badannya dan ia boleh salat dengannya tanpa wudu. Ini ada dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 2 halaman ya 194. Nah, dari uraian di atas maka jelaslah bahwa wudu itu telah tercakup oleh mandi junub karena hadas kecil itu termasuk ke dalam hadas besar. Jadi kalau sudah mandi besar tidak perlu lagi wudu. Menurut Imam Ibnul Arabi, hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ini keterangannya ada di dalam kitab Nailul Autor ya, juz 1 halaman 310, dan dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq ini juz 1 halaman 65. Jadi kitab Nailul Autor ini cukup besar, 5 jilid tebalnya, 1 jilid ini kayak gini ya. Kemudian kalau Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq ini seperti ini, semuanya 3 jilid, ini 1 jilidnya seperti ini tebalnya ya, karya Said Sabiq dari Mesir. Namun di sini saya tambahkan, namun yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan mandi besarnya, jangan ada hal-hal yang membatalkan wudu, seperti menyentuh kubul atau dubur. Jadi Pak Kiai, kalau melihat dari syarat sholat itu kan kita harus berwudu ya Pak Kiai. Ya. Nah itu yang harus kita pertegas kepada pemirsa Pak Kiai. Karena ini mandinya kan beda ya, jangan dikira nanti setiap kita habis mandi seakan-akan nggak berwudu tapi sah. Ini yang harus dijelaskan Pak Kiai. Ya baik. Jadi pemirsa jangan sampai gagal paham. Jadi yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi tadi, baik riwayat Imam Abu Dawud maupun riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah ketika habis mandi tidak wudu langsung sholat, sesuai dengan riwayat istrinya beliau yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini penekanannya adalah ketika mandinya itu setelah mandi junub, ya, mandi setelah hubungan suami istri lah. Nah sementara kalau mandi biasa, walaupun misalnya mungkin ada yang mandi basah istilahnya, ya, orang Sunda nyebutnya mandinya di angir ya, artinya sampai keramas gitu. Akan tapi kalau bukan dari mandi junub tadi, tidak menjadikan boleh sholat tanpa wudu. Jadi tetap kalau mandinya mandi biasa walaupun isinya keramas, tetap saja harus wudu dulu baru sholat atau yang lain. Jadi artinya mandinya beda.
Ya. Bukan mandi setiap dia mandi itu disamakan Beda. dengan mandi junub. Ya. Berarti tergantung nawaitu bagi berarti. Ya? Tergantung nawaitunya tadi. Ya. Jadi kalau nawaitunya untuk ya junub, berarti enggak wudu juga dipandang Boleh. sah. Tapi kalau nawaitunya bukan untuk junub, hanya keramas, ingin bersih-bersih, tidak boleh tanpa wudu langsung sholat. Itu harus dipahami. Tapi tadi dijelaskan Pak Kiai, kalau kita habis mandi, istilahnya walaupun kita tidak ambil air wudhu lagi, itu maksudnya mandi junub tadi Pak Kiai. Ya, Itu berarti salah satu yang membatalkan apabila tangan kita menyentuh pada kemaluan ya. ya. Jadi Ada dua kubur tadi ya. dan dubur itu Yang harus dijaga. kemaluan atau bagian ya dubur itu di belakang kita tempat buang kotoran itu jangan sampai Menyentuh. jari-jari tangan ya. Di sini dikatakan tapak tangan atau perut jarinya jangan sampai menyentuh. Iya, iya. Karena itu akan nanti membatalkan. Oleh karena itu harus dijaga dengan baik. Baik, baik, Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai atas Ya. kajiannya. Mudah-mudahan nih umat tercerahkan Pak Kiai. Amin. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Amin, amin. Dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kajian kita alhamdulillah sampai di sini. Insyaallah kita bisa berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi wudhu kita lebih sempurna ya, dan sholat kita juga lebih sah karena udah diajarkan bagaimana wudhu-wudhu yang sebagai syarat mutlak untuk menjalankan sholat ya 5 waktu ini. Cuma ada juga riwayat Pak Andre, Ya. sebelum mandi besar itu Rasulullah ya bahkan ya dicontoh dengan ya, jadikan contoh juga bahwa sebelum mandi besar itu ya wudu Berwudu dulu ya? Ya wudu dulu, kemudian mandi besar, sehingga habis mandi besar itu jadi nggak wudu lagi. Ada riwayat itu juga ya. Ya, cuman wudunya itu hanya sunat. Sunat aja. Ya, kalau yang biasa kan kalau enggak mandi besar gitu ya, enggak mandi junub, wudu itu kan wajib. Iya, wajib. Tapi ketika misalnya kita wudhu dulu sebelum mandi sesuai dengan amaliah Rasulullah, ya itu hukumnya sunat. Sehingga kalau enggak wudhu pun mandi besar niat junub kemudian sholat aja, Sah, ya? tetap dipandang sah. Itu Sah, mungkin baik. sedikit penjelasan tambahan. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Kita berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.